Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Cindy Dwi Puspa dengan NIM 2006-20094 bersama rekan-rekan saya. Hai, perkenalkan nama saya Nafisa dengan NIM 2006-20106. Nama saya Rifa Mulyani, NIM 200620093. Perkenalkan, nama saya Putri Jasukma Daulay dengan NIM 2106273. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan psikologi industri dan organisasi. Sejarah psikologi industri organisasi itu tidak terlepas juga dari sejarah munculnya psikologi, di mana pada tahun 1876 Wilhelm Wundt dia tuh mendirikan sebuah laboratorium di universitasnya. Nah, selanjutnya itu ada 3 tokoh penting yang dia tuh berhubungan dengan psikologi industri dan organisasi. Tokoh yang pertama yaitu Walter Discourse, di mana pada tahun 1901 dia itu menyarankan atau mengemukakan bahwa dalam periklanan itu harus ada sisi psikologinya. Kemudian pada tahun 1903 Walter Discourse ini dia membuat sebuah buku yang berjudul The Theory of Advertising, di mana di dalam buku itu tuh dia membahas tentang aspek kerja dalam sisi psikologi. Tokoh yang kedua yaitu Frederick Winslow Taylor. Nah, di sini dia disebut juga dengan Father of Scientific Management, yang dimana dia tuh memandang manusia dan mesin itu dia bisa dikolaborasikan menjadi satu metode yang efektif gitu. Dan Taylor ini juga dia mengemukakan tentang pelatihan, kemudian juga pengembangan. Selain itu dia juga memberikan kontribusi di mana seorang pekerja itu harus diberikan gaji yang sesuai dengan efektivitas kerjanya agar motivasi kinerja dari pekerja tadi itu dia semakin meningkat. Tokoh yang ketiga yaitu Hugo Massenburg. Di sini dia pada tahun 1913 menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Psychology of Industrial Efficiency. Nah, Hugo juga dia itu lebih menjelaskan lebih detail dalam bukunya mengenai psikologi industri tersebut. Nah, Hugo juga dia itu lebih memberikan penekanan tentang karakteristik yang berbeda pada setiap individu dalam organisasi dan juga lebih menekankan budaya dalam organisasi. Psikologi industri pertama kali mendapat perhatian besar pada Perang Dunia Pertama. Pada waktu itu banyak sekali calon tentara yang harus diseleksi dan ditempatkan pada berbagai unit yang sesuai untuk dirinya. Oleh karena itu, psikolog dilibatkan untuk melakukan tes dan pada waktu itu digunakan tes kemampuan mental yang dinamakan Army Alpha dan Army Beta. Army Alpha digunakan untuk calon yang dapat membaca dan menulis, sedangkan Army Beta digunakan untuk calon yang buta aksara. Pada masa itu, John B. Watson, seorang tokoh aliran perilaku atau behaviors, kebetulan juga ditugaskan sebagai perwira angkatan bersenjata Amerika dan ia mengembangkan tes motorik dan pengamatan atau perceptual and motoric test untuk mencari pilot yang potensial. Salah satu tokoh dari permulaan sejarah psikologi industri dan organisasi adalah pasangan Frank dan Lillian Gibbard. Mereka mempelajari gerakan para pekerja dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kelelahan, menurut Amor 2004. Setelah suaminya meninggal, Lillian meneruskan karirnya sebagai konsultan dalam bidang industri, dan pada masa depresi ekonomi, ia menekankan perlunya penekanan biaya dan peningkatan produktivitas. Pada tahun 1924, ini dilakukan sebuah penelitian di negara Hawthorne ataupun Illinois di sebuah pabrik yaitu pabrik Eastern Electric Company. Nah, tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin melihat bagaimana sih akibat ataupun pengaruh dari aspek-aspek fisik di lingkungan pekerja. Nah, contohnya itu seperti apa? Nah, di sini contohnya itu dari penelitian ini ingin dilihat bagaimana sih pengaruh dari berapa jam istirahat dari si karyawan ini dapat berpengaruh terhadap kinerjanya, kemudian juga
apa pengaruhnya jika intensitas penerangan itu kurang, ataupun di sini dilihat bagaimana sih pengaruh dari kelembapan ataupun suhu dari tempat dia bekerja dalam sebuah organisasi itu, apakah itu akan mempengaruhi efisiensi pekerja ini. Nah, dari penelitian ini ditunjukkan bahwa hasil yang mengejutkan didapatkan. Kenapa? Karena dari hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwasanya aspek-aspek fisik lingkungan kerja ini tidak mempengaruhi efisiensi pekerja. Kenapa? Karena ada pengaruh lain, ada faktor lain yang dapat mempengaruhi efisiensi pekerja dalam sebuah organisasi, yaitu bisa dilihat dari hubungan interpersonalnya terhadap atasan ataupun manajernya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena tingkat efisiensi pekerja itu akan lebih meningkat ketika mereka sadar bahwa mereka sedang diamati, mereka sadar bahwa sedang ada yang diperhatikan dari mereka, yaitu manajer ataupun atasannya yang memperhatikan, yang sedang mengamati kinerja mereka dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi ketika mereka tahu, ketika mereka sadar bahwa mereka sedang diamati, mereka sedang diperhatikan seperti itu, maka mereka akan menunjukkan sikap yang produktif ataupun kinerja yang lebih baik. Mereka harus bisa menunjukkan produktivitasnya dalam sebuah organisasi seperti itu. Jadi ini adalah hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini. Intinya dari penelitian ini bahwasanya faktor yang berperan penting di sini adalah faktor hubungan dari seorang karyawan ini terhadap orang sekitarnya ataupun dengan manajernya, karena dari situlah efisiensi pekerja ini akan meningkat dan juga mereka akan dapat menunjukkan sikap yang produktif dalam bekerja pada sebuah organisasi ataupun sebuah perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya pada tahun 1960-an, penerapan psikologi di bidang penjualan mulai berkembang dengan pesat. Perilaku manusia sebagai konsumen diteliti dan kebiasaan membeli serta proses pengambilan keputusan untuk membeli dikaji dan dicarikan aturan-aturan umumnya. Periode ini ditandai dengan digunakannya sensitive training dan T-group untuk para manajer. Nah, kemudian pada era 1970-an di sini mulai berkembang nih isu-isu psikologi organisasi tentang motivasi dan juga kepuasan kerja dari seorang karyawan ataupun pekerja seperti itu, dan ini juga mendapatkan perhatian yang lebih ataupun perhatian yang khusus dari masyarakat luas seperti itu. Kemudian juga pada tahun 1971 seorang ahli psikologi yang bernama B.F. Skinner ini menerbitkan sebuah karyanya, yaitu buku dengan judul Beyond Freedom and Dignity. Nah, akibat dari diterbitkannya buku ini oleh B.F. Skinner, itu dapat meningkatkan penggunaan teknik modifikasi perilaku dalam sebuah organisasi. Jadi ada efek positifnya dengan diterbitkannya buku ini. Nah, kemudian juga pada tahun 1980-an sampai tahun 1990-an, di era ini perkembangan dari psikologi industri ataupun organisasi ini semakin berkembang. Kenapa? Hal ini ditandai juga ketika dalam sebuah organisasi ataupun industri ini menggunakan teknik-teknik ataupun metode-metode yang lebih canggih seperti itu. Seperti digunakannya PET analysis, kemudian juga adanya penggunaan metode statistik multivariate analysis of variance seperti itu. Jadi ini adalah metode-metode statistik yang canggih yang digunakan pada era 1980-an sampai 1990-an. Nah, sedangkan pada tahun sebelumnya itu metode-metode statistik yang digunakan itu tidak secanggih pada tahun 1980-an sampai 1990-an, karena pada tahun sebelumnya itu hanya menggunakan metode statistik yang terbatas, dan itu hanya digunakan pada sebuah tes ataupun hanya sebuah korelasi saja yang digunakan metode statistik tersebut, dan itu juga menggunakan metode statistik yang terbatas seperti itu. Nah, perkembangan psikologi industri dan organisasi di Indonesia itu tidak terlepas dari bagaimana awal mulanya psikologi itu masuk ke Indonesia pada tahun 1950.
Kemudian pada tahun 1903, tepatnya pada tanggal 3 Maret, Profesor Dr. Slamet Imam Santoso membuka jurusan psikologi di Universitas Indonesia. Kemudian pada tahun 1960 mulailah berdiri lagi Fakultas Psikologi di Universitas Indonesia secara independen. Kemudian Psikologi Industri dan Organisasi ini juga mulai berdiri di Universitas Pajajaran pada tahun 1961. Nah, pada era milenium sekarang ini, mungkin pengaruh yang paling banyak dirasakan oleh psikologi industri dan organisasi seperti juga bidang lainnya adalah perkembangan teknologi komputer yang sangat besar. Surat lamaran pekerjaan sekarang bisa dikirim melalui internet, bahkan beberapa tes seleksi dilakukan dengan cara menggunakan komputer. Rapat ataupun pengawasan internal dapat dilakukan secara konferensi jarak jauh. Nah, selain itu, mulai berkembang pula bekerja secara online melalui komputer yang memungkinkan pekerja untuk datang ke kantor hanya pada waktu dan saat-saat tertentu saja. Dan sampai saat ini, psikologi industri dan organisasi itu bisa dikatakan sebagai ilmu terapan yang menekankan pada pelaksanaan pemeriksaan psikologis atau kerap disebut dengan psikotes dengan tujuan tes seleksi penempatan kerja, bimbingan karir dan kejuruan, serta berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan industri dan organisasi. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.